Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen yang terhormat, Bapak Sufradi Panggabean. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuli Alfasa dengan NPM 2102060004. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan program pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menggunakan aplikasi Mendeley. Sebelumnya, Bapak Sufriyadi sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi ini sendiri. Tetapi, pada kesempatan kali ini, kami para mahasiswa diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara ulang bagaimana menggunakan aplikasi Mendeley ini. Oke. Langsung ke tutorialnya aja ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita menjalankan aplikasi Mendeley ini sendiri, kita harus mendownloadnya dulu. Bagaimana cara kita untuk menjalankannya? Kalau kita belum mendownloadnya. Jadi yang pertama kita harus mendownloadnya dulu ya, teman-teman. Ini saya kasih tahu caranya. Oke. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan itu membuka Google Chrome. Setelah terbuka, kita cari download Mendeley. Udah terbuka nih ya teman-teman. Kalian boleh langsung membukanya atau open link new tab juga boleh. Oke. Nah, kalau tampilannya sudah begini, teman-teman bisa langsung tekan download Mendeley Desktop for Windows. Teman-teman silakan download bagi yang belum download. Kebetulan karena saya sudah download, jadi saya nggak usah download lagi. Saya tinggal menjalankannya saja. Nah, ini yang version yang terbaru ya, teman-teman. 1803, ini untuk Windows 7, 8.1, dan 10. Oke, kalau sudah berhasil download, teman-teman harus pastiin nih, di layar beranda teman-teman, sudah ada aplikasinya. Sudah masuk di layar berandanya. Layar tampilan laptop teman-teman, atau layar tampilan komputer teman-teman, sudah ada aplikasinya. Oke, langsung aja kita buka ya. Nah, ketika dibuka, tampilannya seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang baru aja download, teman-teman silahkan langsung masukin email, nih ya, seperti di sini. Saya langsung masukin email saya. Dan buat password teman-teman. Password yang teman-teman ingat, dan yang jangan gampang ditebak kalau bisa, gitu kan. Nah, saya masukin password saya ya. Nah, seringkali kesalahan yang teman-teman lakukan pada saat baru membuka Mendeley ini, teman-teman masukin email, password, kemudian teman-teman langsung tekan sign in. Nah, tombol sign in ini berfungsi ketika teman-teman udah registrasi duluan. Teman-teman tinggal login gitu. Kalau teman-teman belum pernah registrasi, teman-teman nggak bisa login. Jadi teman-teman itu harus registrasi dahulu. Nah, bagi teman-teman yang pertama kali memakai Mendeley ini, teman-teman silahkan pencet register. Artinya registrasi, mendaftar. Artinya teman-teman mendaftar ke dalam aplikasi ini. Nah, karena saya sudah mendaftar, saya tinggal tekan sign in. Oke, lagi loading. Nah, gini teman-teman. Ini boleh teman-teman tekan close juga boleh. Next aja. Close, oke. Nah, ini karena saya udah pernah memakai ya, sudah pernah menggunakan,
Jadi tampilan saya agak lumayan banyak ya, karena saya sudah pernah menggunakan. Nah, ketika teman-teman baru mendownload Mindilay dan sudah berhasil registrasi ke aplikasi ini, apa sih langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakuin? Nah, teman-teman tekan tombol tools. Nih, yang saya pusatkan ini, ada bacaan tools kan? Nah, di sini teman-teman harus menginstal ke Microsoft Word plugin. Nah, karena saya sudah menginstal, jadi bacaannya di sini uninstall. Uninstall Microsoft Word plugin. Kalau teman-teman belum pernah install, silakan install dahulu. Nah, setelah teman-teman tekan, berhasil tuh diinstalkan, teman-teman langsung buka Word. Langsung buka Microsoft Word, teman-teman. Kita cek apakah sudah benar-benar keinstall di Microsoft Word kita. Kita cek ya. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Gini. Ini kan ada beberapa bacaan nih kan, ada home, ada insert, ada design, ada layout, ada refresh, ada mailings. Nah, teman-teman silakan tekan reference. Loading. Oke. Nah, apa tandanya, apa yang membedakan ketika Mindilay itu sudah berhasil ke-download di Microsoft Word, teman-teman? Nah, ini dia. Inilah yang membedakannya. Ketika teman-teman sudah berhasil tadi menginstal ke Microsoft Word plugin, tampilan Word teman-teman akan seperti ini. Nih, ini artinya teman-teman sudah berhasil mendownloadnya ke dalam Microsoft Word. Nah, langkah selanjutnya apa, teman-teman? Nah, langkah selanjutnya, kita harus mencari referensi-referensi yang mau kita buat untuk membuat suatu makalah. Nah, Mindilay ini biasanya kita gunakan untuk membuat makalah ya, teman-teman. Karena biasanya para dosen meminta daftar pustaka. Nah, Mindilay ini sangat memudahkan dalam mencari daftar pustaka. Kita nggak perlu menulis secara manual. Harus kita tulis, harus kita buat daftar pustakanya, ngubah namanya dari nama yang kedua, nama yang terakhir, terus nulis tanggalnya, nggak perlu, teman-teman. Jadi, Mindilay ini sangat bermanfaat. Nah, gimana caranya? Oke. Pertama, kita harus mencari referensinya itu. Dari Google Chrome. Dari mana lagi kalau bukan Mbah Google ya kan? Nah, oke. Kalau teman-teman ingin mencari jurnal, teman-teman bisa menggunakan Google Scholar. Nah, Google Scholar ini Google Cendekia. Kita buka ya, ini Google Scholar. Oke. Nah, misalkan teman-teman mau mencari jurnal tentang, kebetulan saya program pendidikannya PPKN ya. Jadi misalkan gini, jurnal tentang kemerdekaan Indonesia. Salah teman. Indonesia. Nah, kalau kita mencari jurnal, kita harus menuliskan, dia harus berbentuk PDF. Jadi kita tambahkan PDF di belakangnya. Nah, banyak banget nih kan. Tuh, tuh, tuh. Bentar, teman-teman. Nih. Yang membedakan bahwasannya jurnal itu benar-benar jurnal yang bagus, bukan jurnal bodong. Dia harus berbentuk PDF gini nih, di samping sebelah kanan ini ada berbentuk PDF nih. Nah, kita ambil contoh ya, kita nih. Peranan wanita dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia masa pendudukan Jepang. Wah, menarik banget ini ya judulnya. Teman-teman silahkan buka, open link new tab. Nah,
Kita cek dulu, teman-teman. Jurnalnya benar-benar nggak gitu. Jurnal Historia volume 5, ya. Nomornya ada, tahunnya ada, penulisnya ada abstrak. Oke. Sepertinya benar ya, teman-teman. Berapa halaman ini? 11 halaman. Oke, sampai ke penutup, ke daftar pustakanya juga ada. Oke. Nah, kita bisa langsung download. Download nih. Ternyata. Nah, download aja. Referensi 1 misalnya. Kita simpen. Sip. Nah, tuh. Kelihatan kan? Ini artinya udah ke download. Atau teman-teman bisa mastiin lagi di file explore teman-teman. Tadi saya simpannya di download ya. Oke, udah masuk ya referensi 1. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, kita buka aplikasi Mendeley-nya. Ini tadi kan? Nah, kita mau masukin nih jurnal tadi ke dalam Mendeley ini. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Gini, teman-teman. Teman-teman, silakan buka Mendeley-nya tadi kan. Tadi kan udah berhasil diregistrasi ya. Nah, teman-teman silakan tekan bacaan file di ujung Mendeley desktop ini. Ada bacaan file. Add file. Nah, tadi kita nyimpannya di download ya. Oke. Referensi 1. Nih, oke. Kita buka. Oke, sudah masuk ke belum? Nah, sudah masuk nih, teman-teman. Kebetulan karena tempat saya banyak ya, jadi dia agak ke bawah. Kalau teman-teman tadi baru download, pasti masih kosong historinya, jadi dia paling atas. Nah, ini tadi ya teman-teman, Sondarika Wulan penulisnya. Judulnya Peranan Wanita dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, Masa Pendudukan Jepang. Tahunnya juga ada, di publikasinya juga ada. Nah, di sini kita cek. Peranan Wanita, ini judulnya. Penulisnya W. Sondarika, tadi ya, Wulan Sondarika. Tahunnya ada, volumenya ada, halamannya ada, abstraknya ada, lengkap ya teman-teman semua. Oke. Nah, udah berhasil masuk nih ke dalam Mendeley-nya. Teman-teman, silahkan buka Word-nya. Microsoft Word. Misalkan teman-teman mau membuat makalah berjudul, kebetulan saya anak PPKN ya, saya ngambil contoh dari program studi saya. Misalkan, kemerdekaan Indonesia. Jangan deh. Oh iya, boleh. Kita rapiin dulu ya, teman-teman. Sekalian saya mau ngejelasin gimana sih cara saya menggunakan Microsoft Word ini, gitu kan. Walaupun saya masih terbilang noob gitu kan, tapi kan nggak apa-apa gitu, kita sama-sama belajar ya. Boleh ukuran fontnya 14 juga boleh, karena kan dia untuk judul. Biasanya untuk sebuah makalah menggunakan font Times New Roman. Oke, boleh di bold kan, karena untuk judul kan. Tuh, Kemerdekaan Indonesia. Nih, ini judul besar ya teman-teman. Nah, teman-teman mau ngambil referensi dari si jurnal tadi. Kita buka dulu jurnalnya tadi. Oke. Oke. Mana kok nggak kebuka ya? Agak lemot ya, teman-teman. Peranan wanita dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, bla 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 bla. Teman-teman bebas mau ngambil yang mana ya kan? Oh ya, sebelum membuat makalah, kita kan harus membuat cover, terus membuat kata pengantar gitu kan, daftar isi. Oke, saya nggak akan bahas itu ya, saya cuma ngasih tahu aja. Teman-teman jangan lupain membuat itu, karena itu pembukaan dari makalah itu sebenarnya itu dia.
biar makalahnya rapi gitu kan. Ini kita langsung masuk ke materinya. Nah, misalkan teman-teman mau mengambil di Indonesia nih, misalkan teman-teman mau ngambil ini. Di Indonesia, gerakan emansipasi dilakukan oleh organisasi-organisasi wanita berdasarkan pada gagasan Kartini. Teman-teman mau ngambil ini misalkan. Boleh tentunya. Teman-teman silakan copy dengan menekan CTRL plus C. Sudah berhasil, balik lagi ke Word-nya. Nah, untuk meng-paste-nya, silakan tekan CTRL plus V. Nah, masukkan teman-teman, di Indonesia gerakan emansipasi dilakukan oleh organisasi-organisasi wanita berdasarkan pada gagasan Kartini. Oke, boleh kita rapikan? Boleh. Biasanya untuk tulisan yang biasa, ukurnya 12, dengan menggunakan font Times New Roman. Oke, sekalian ya teman-teman berbagi informasi untuk menambah pengetahuan kita. Nah, teman-teman mau ngambil bagian ini nih. Oke. Kalau kita menyontek punya orang, kita harus membuat sumbernya. Itu tadilah yang kita masukkan ke Mendeley. Nah, caranya gimana? Kita nggak usah ribet-ribet buka kurung siapa tadi namanya ya? Sondarika gitu kan, misalkan Sondarika W gitu kan, misalnya tutup kurung tuh. Nggak usah teman-teman, ribet gitu kan. Kita hapus saja. Karena kita tadi udah memasukkannya ke Mendeley, kita tinggal tekan ini teman-teman. Tombol yang ajaib. Insert citation. Tekan aja teman-teman. Oke. Nah, kita masukin tadi. Sondarika. Nah, keluarkan tuh Sondarika. Bulan, Sondarika. Oke. 1, 2, keluar. Itulah dia teman-teman. Sangat memudahkan ya. Jadi kita nggak perlu menulis secara manual, Sondarika, gini, tahunnya. Capek teman-teman, sekarang udah canggih. Dah, teman-teman boleh, oh ini tadi tanda titiknya salah. Oke, siap. Gitu teman-teman. Gitu caranya, kalau kita mengambil dari jurnal. Dah. Kemudian teman-teman nggak mau ngambil dari jurnal, pusing baca jurnal, panjang banget gitu kan. Terus jurnalnya juga mungkin ada yang nggak sesuai dengan materi yang mau teman-teman cari. Boleh dari halaman internet, boleh. Dari YouTube, dari buku, kalau teman-teman rajin membaca buku gitu kan, boleh banget dari buku. Nah, gimana caranya tuh, Kak? Gini. Mendeley-nya tadi kita buka. Tuh. Oh, salah teman-teman. Kita harus mencari referensinya dulu yang pertama. Oke, salah. Oke, ini tadi kita tutup aja ya, kan udah berhasil ke download tuh. Ini tadi ya teman-teman Google Scholar, diingat. Nah, kita cari di Google ya. Tadi kita membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia, bla 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 bla. Misalkan ini teman-teman, sejarah dan makna proklamasi. Nih udah kebuka ya. Oke. Nah, misalkan, oh ya, kalau saya pribadi ya, saya lebih prefer saya mengumpulkan referensinya dahulu, saya simpan dulu, saya baca dulu referensinya. Itu misalkan di dalam satu halaman ini saya baca dulu. Oh, saya ada nih mau ngambil kata-kata, kalimat dari referensi satu gini kan, dari halaman ini. Saya langsung masukin ke Mendeley. Saya langsung simpan gitu ya. Jadi saya membaca dulu. Nih, misalkan saya baca nih. Merupakan puncak perjuangan, proklamasi kemerdekaan dimaknai dengan sebuah puncak perjuangan. Sampai bawah saya baca, oh ada yang sesuai nih, ada yang cocok nih sama materi saya yang mau saya buat. Saya langsung simpan ke Mendeley-nya. Gitu teman-teman, kalau saya ya, saya pribadi. Nah caranya gimana? Nah caranya karena kita mengambil dari halaman internet tadi ya, atau web page, kita boleh masukin add entry manually.
Nah, di sini nih kita memasukkan secara manual artinya ya. Kita pilih tipenya. Nih, banyak nih teman-teman. Kita bisa ngambil referensi dari buku, nih lihat. Buku, dari film juga bisa, dari jurnal artikel tadi, dari majalah, dari koran juga bisa, magazine artikel, itu kan majalah, koran juga bisa. Dari TV juga bisa. Nah, karena kebetulan kita menggunakan halaman internet, jadi web page. Oke. Title, judul. Kita hapus, ini kan bacaannya no title. Nah, kita lihat. Judulnya apa tadi nih? Sejarah dan makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, lengkap dengan isi teks proklamasi. Kita copy aja ya teman-teman, biar gak ribet gitu kan. Soalnya kalau ditulis agak lumayan ribet gitu. Nah, ini kalau panjang gini, boleh dihapus. Kita ambil judul intinya aja. Nah, oke. Penulis, kita cek ada penulisnya enggak? Bentar. tribunnews.com. Wah, banyak halamannya nih ya. Oh, ini ada penulisnya. Oktaviani Wahyu Widayanti. Oke. Oh, ini. Apa sih? Lupa saya. Widayanti Wahyu. Oke, Widayanti. Oktaviani. Oke. Bener nggak ya tadi? Oke. Publication. Di mana diterbitkan? Tribun News. Ini teman-teman copy. https://www.tribunnews. Nah, sampai .com ini aja teman-teman. Oke, tinggal di paste. Tahun berapa nih tadi ya? Ntar saya lihat dulu. Oke, 25 Agustus 2021. 2021 berarti ya. Halaman, misal itu tadi ada 4 halaman ya teman-teman. Ini lihat. Nih halaman 1, 2, 3, 4. Misalkan teman-teman mau ngambil di halaman 1 aja, ya udah kita tulis halaman 1. Atau misalkan teman-teman mau ngambil dari halaman 2 juga boleh. Abstrak nggak usah ditulis, karena ini kan sebenarnya untuk yang jurnal tadi ya. Abstrak itu lebih ke jurnal. Nah, date akses. Kapan kita mau aksesnya? Misalkan kita ngaksesnya hari ini, tanggal 28 Oktober 2021. Oke. URL. Nih, URL-nya teman-teman bisa langsung copy aja semua. Gimana sih? Oke. Copy, CTRL tambah C. Balik lagi ke menjelai, CTRL tambah V. Oke, nah. Di save. Kita cek, udah masuk belum? Nih udah masuk ya teman-teman. Kita cek ulang, misalkan masih ada yang ragu gitu kan. Nih, webpage bener, judulnya bener. Penulisnya juga udah bener, halamannya oke, URL-nya oke benar. Nah, misalkan kita balik lagi ya ke webpage tadi. Misalkan kita mengambil dari halaman 2 tadi ya, sesuai sama yang di menjelai tadi, kita ngambil dari halaman 2. Oke. Ini halaman 2. Ini. Misalkan teman-teman mau ngambil kutipan kalimat ini. Indonesia lahir melalui sejak proklamasi, karena Indonesia sudah mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara sendiri yang merdeka dan terbebas dari penjajahan. Oke, bisa. Oke, setelah teman-teman copy, teman-teman balik lagi ke Word. Kan kita mau masukin tadi referensinya ke Word. Nah, teman-teman tinggal masukin CTRL tambah V. Tadi kan dari copy tuh. Oke. Nah, kalau kayak gini, ini dihapus aja teman-teman. Nggak perlu ya. Dah, seperti ini. Ini kita kalau kayak gini kan kelihatan banget ya kita mengkopinya. Kita
apa ini namanya, ngubah Times color-nya ya, menjadi warna putih. Oh, ini memang nggak bisa, teman-teman. Dia memang kayak gini. Oke. 12 dan Times New Roman. Oke. Nah, jangan lupa untuk memasukkan referensinya. Kita ngambil dari mana tadi? Siapa tadi yang namanya? Oh, siapa sih namanya? Bentar, teman-teman. Siapa tadi namanya? Oh, Widayanti Wahyu. Widayanti Wahyu. Ini teman-teman. Octaviani Widayanti Wahyu. Oke. Oke, langsung otomatis teman-teman. Jadi intinya, Mendeley ini sangat memudahkan para mahasiswa untuk membuat suatu makalah. Kita nggak perlu membuat secara manual, kita dapat sumber dari mana, kita tulis manual URL-nya, HTTPS gini-gini terlalu ribet gitu ya. Sekarang zaman udah makin canggih gitu kan. Nah, setelah selesai makalah tuh ada banyak kan teman-teman. Tadi yang seperti saya jelaskan, ada cover, ada kata pengantar, ada daftar isi, bab 1, bab sekian, bab ini, bab itu gitu kan. Mau terserah teman-teman lah mau sampai bab berapa gitu kan. Dan terakhir diakhiri dengan penutup. Nah, setelah penutup itu biasanya daftar pustaka. Daftar pustaka inilah, oke kita buat contohnya ya. Daftar, gimana sih? Pustaka, oke. Misalkan gini nih, ini misalkan udah halaman terakhir ya teman-teman. Udah kelar akhirnya gitu kan. Daftar pustaka tuh. Nah, kalau manual, kita gimana ya bilangnya? Nulis nama penulisnya dari mana gitu kan. Kita ubah lagi, harus nama kedua, nama satu, kita buat tahun, kita buat URL-nya, terlalu ribet gitu ya teman-teman. Ketika kita memakai Mendeley, semuanya menjadi lebih mudah. Kita tinggal tekan reference tadi ya. Nah, ada tombol otomatis nih, ada tombol otomatis. Di sini dia, insert bibliography. Kita tinggal tekan. Dan keluar. Keluar, teman-teman. Jadi, kita nggak perlu tuh mengubah nama penulisnya lagi gitu kan. Jadi, nama kedua di awal, nama pertama di akhir, terus nulis tahunnya lagi, nulis URL-nya lagi. Ribet. Nah, dengan make Mendeley ini, kita sangat-sangat dimudahkan sebagai mahasiswa untuk membuat makalah. Jadi, saya sendiri pribadi sangat merasa terbantu dengan aplikasi ini. Sangat berterima kasih kepada Bapak Sufriyadi sudah menjelaskan bagaimana caranya menggunakan aplikasi ini. Ini merupakan hal yang sangat apa ya dibilang? Patut diacungi jempol, karena ini sangat memudahkan untuk kami para mahasiswa. Oke. Nah, kalau teman-teman mau mencari referensi dari buku misalkan, atau dari YouTube juga bisa. Nah, balik lagi tuh ke Mendeley-nya. Kita add entry manual ya. Tuh. Nih ada bacaannya buku, teman-teman bisa mengambil referensi dari buku, bisa. Kalau teman-teman tinggal nulis judul bukunya, penulis bukunya siapa, tahunnya kapan, halaman yang keberapa mau teman-teman ambil bacaannya. Cuman bedanya, kalau udah ngambil dari buku, teman-teman nggak bisa meng-copy paste langsung gitu kan, teman-teman harus ngetik manual gitu kan. Beda kalau ngambil dari halaman web atau dari jurnal berbentuk PDF dari internet. Kalau itu kan teman-teman bisa langsung blok semua ya, langsung bisa blok semua, terus tinggal tekan copy, CTRL tambah C. Nah, bedanya kalau di buku ataupun dari sumber lain, misalkan dari YouTube, teman-teman harus mengetik manual. Jadi sebenarnya ya boleh, cuman kalau saya sendiri lebih prefer mengambil dari jurnal PDF dari internet, saya download dahulu, dan sama menggunakan web page. Itu dua sih, saya lebih prefer kedua itu. Karena kalau ambil dari buku, ya itu tadi, kita harus mengetik gitu ya.
secara manual juga gitu. Cuman bedanya ya memang kita nggak usah ribet-ribet lagi nanti ketika membuat daftar pustaka, menulisnya lagi. Kita tinggal tekan insert biografi tadi, teman-teman. Begitu. Oke. Oke. Mungkin itu aja ya teman-teman penjelasan dari saya. Ntar kepanjangan kan jadi bosen gitu kan. Oke. Mungkin sekian ya teman-teman. Pada kesempatan yang lain mungkin saya akan menjelaskan tentang materi yang lain kemungkinan. Terima kasih kepada Bapak Supriyadi sudah memberikan kesempatan kepada kami para mahasiswa untuk menjelaskan ulang mengenai materi ini. Dan saya juga sangat berterima kasih sudah memberikan ilmu baru mengenai aplikasi ini yang sangat bermanfaat ini, yang sangat memudahkan kami. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan berjumpa lagi. Oke.